Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai struktur dan fungsi organ ginjal. Oke. Tujuannya adalah tentunya untuk mengetahui bagaimana struktur ginjal dan apakah fungsi ginjal bagi tubuh. Baik, simak materi pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar bekah dalam keilmuannya. Struktur dan fungsi organ ginjal. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sistem ekskresi, yaitu yang kita bahas pertama adalah ginjal. Manusia memiliki 2 buah ginjal yang berwarna merah gelap dan berbentuk seperti kacang merah. Panjangnya sekitar 10-13 cm dan lebarnya 5-7,5 cm. Bagaimana mekanisme ekskresi yang dilakukan ginjal? Zat-zat apa saja yang diekskresikan ginjal? Untuk memperjelas pemahaman, mari kita mengenal struktur dan fungsi ginjal. Yang pertama adalah letak ginjal. Ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal berada di bawah diafragma dan di belakang peritoneum, tepatnya di bawah hati pada sisi kanan dan di bawah limpa pada sisi kiri. Letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan karena di atas ginjal kanan terdapat hati yang menempati sebagian besar ruang di rongga perut. Kemudian kita lihat lagi struktur ginjal. Ginjal manusia tersusun atas 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Korteks atau kulit ginjal merupakan bagian luar ginjal. Sementara itu, medula atau sumsum ginjal merupakan bagian sebelah dalam ginjal. Adapun pelvis ginjal atau rongga ginjal merupakan bagian dalam ginjal yang berupa ruang kosong. Pada 1 unit ginjal manusia terdapat sekitar 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Pada bagian nefron inilah berlangsung proses penyaringan darah. Nefron terdapat di bagian korteks dan medula ginjal. Sekarang kita perhatikan bagian-bagian ginjal beserta struktur nefron dalam ginjal sebagai berikut. Pada korteks terdapat badan Malpighi dan saluran nefron yang meliputi tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus berupa anyaman pembuluh kapiler darah. Sedangkan kapsul Bowman berbentuk cawan berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus. Glomerulus menghubungkan arteriola afferent lebar dengan arteriola afferent yang sempit. Oleh karena itu, glomerulus turut berperan mengatur tekanan darah. Fungsi utama glomerulus sebagai penyaring atau filtrasi cairan darah. Pada bagian medula terdapat lengkung Henle naik, lengkung Henle turun, dan pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Pembuluh-pembuluh itu disebut tubulus collectivus. Tubulus collectivus berhubungan dengan rongga ginjal atau pelvis ginjal yang berfungsi menampung sementara urin yang telah terbentuk. Selanjutnya, urin tersebut
akan dialirkan menuju ureter yang bermuara pada kantong kemih atau vesika urinaria. Kantong kemih berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara. Jika kantong kemih telah mengandung banyak urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga otot melingkar pada pangkal kantong kemih merenggang. Akibatnya, timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin tersebut akan dikeluarkan melalui uretra. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan menjaga volume air. Yang kedua, membuang sisa metabolisme, misalnya urea, asam urat, kreatin, obat-obatan, dan zat lain yang bersifat racun. Yang ketiga, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, seperti natrium, fosfor, dan kalium, dan mengembalikannya kembali ke saluran peredaran darah. Yang keempat, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. Yang kelima, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau mengekskresikan urin yang bersifat asam. Yang keenam, menghasilkan zat-zat berikut. Yang pertama, eritropoietin atau EPO yang merangsang sumsum tulang, membuat sel-sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, kalsitriol merupakan bentuk aktif vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga keseimbangan kimia dalam tubuh. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan kalian paham. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama, perhatikan gelas yang ada pada video. Tujuan Ibu adalah ingin bertanya, berapakah jumlah air putih yang boleh dikonsumsi oleh manusia setiap harinya? Liter ya satuannya. Kemudian yang kedua, apakah fungsi dari ginjal? Kemudian yang ketiga, tuliskan bagian-bagian dari ginjal ya. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan nefron? Dan tuliskan bagian-bagiannya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.